Newsman Opinion. Mitra Bisnis, Ketua HIPMI Sarman Simanjorang meminta pemerintah segera mengeluarkan surat edaran terkait Juklak dan Juknis pembayaran THR tahun ini. Dia mengatakan di luar sektor seperti farmasi, telekomunikasi, energi, banyak pengusaha yang akan kesulitan membayar THR. Dia meminta Serikat Pekerja mengerti kondisi ini. Apa komentar Anda soal ini? Silakan di 6339160. Saya setuju ya dengan ini ya himbauannya bahwa sekarang usaha masih bisa hidup aja udah bersyukur menurut saya. Kali ini benar-benar parah. Tapi kalau berikutnya untuk menuntut pengertian buruh, saya kira personal mungkin masih bisa ya. Maksud saya individual masing-masing perusahaan. Tapi kalau serikat buruhnya menurut saya sudah susah. Mereka itu main politik semuanya. Jadi ya mestinya kita melihat jauh ke depan ya. Kalau bisa ini kan lewatin krisis ini kita bisa recover, tentunya semua akan memperoleh manfaat dan sejahtera ya. Jadi harus lihat ke depan. Kalau serikat buruh saya pesimis. Terima kasih. Saya melihatnya selaku rakyat biasa ini seharusnya pemerintah kita yang bijaksana diajak musyawarah. Karena kalau kita misalnya nanti diwawancara pihak pengusaha ataupun pihak buruh ini tidak ada yang mau mengalah itu. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan pun nggak ada juga mengalah. Seharusnya pemerintah kita bijak, atau kita lalu kan PNS semua dapat THR. Gimana kalau diambil alih separohnya dari sana oleh Menpan? Diambil itu yang eselon 1, eselon 2, separuh semua dipangkat, dipindahkan kerjasama ke pengusaha ini. Karena nggak semuanya pengusaha di tengah-tengah COVID ini mendapat untung, mungkin bisa gulung tikar. Seperti saya bisa menebak-nebak bisa jadi 88% yang gulung tikar pengusaha kita. Jadi ini harus pikiran pemerintah yang bijaksana, diajak musyawarah gimana caranya supaya buruh pekerja ini dapat THR. Apalagi kenapa Menteri Perhubungan memberikan lampu hijau untuk mudik. Ini nanti kan uang itu bisa berputar di daerah dengan datangnya Idul Fitri ya. Bisa berputar uang kita di daerah. Jadi harapan saya mohon pemerintah kita yang bijaksana, atau digunting-gunting lah dulu, dipangkas yang eselon 1, eselon 2 dipindahkan. Itu aja saya rasa. Usulan dan aspirasi itu baik ya buat Pak Juman tadi siapa itu. Cuma yang jadi masalah, bisa nggak respon ini ditanggapi secara positif oleh serikat pekerja? Karena selama ini kan mereka selalu bergelimang dengan kenaikan THR ataupun perimbangan THR yang kadang-kadang tidak mencukupi. Mereka akan melakukan seperti penolakan. Jadi artinya harus ditanggapi oleh pemerintah pusat sendiri secara regulator ya, karena mereka kan yang akan mengatur gitu. Jangan sampai nanti antara pengusaha dengan serikat pekerja itu timbul kontradiksi yang kurang baik. Saya kira demikian. Kalau saya boleh kasih pendapat nih, kan memang kondisi kan ekonomi lagi susah ya. Kita sebagai pekerja mesti ngerti keadaan perusahaan. Tapi kalau bisa subsidi gaji tuh yang untuk gaji di bawah 5 juta tuh 600.000 dikasih lagi dah Pak. Kasihan kalau mereka yang gajinya di bawah 5 juta kalau udah nggak dapet THR atau THR-nya kecil, tolonglah dibantu lagi, dikasih lagi gitu Pak. Terus udah gitu, begitu pula tuh bantuan sosial tunai. Kalau ada yang belum dapat juga tolong dikasih lagi gitu Pak, untuk tambah-tambahan mereka gitu. Itu THR itu harus dikasih secara terukur. Daripada pengusahanya bangkrut tutup PT jadi pengangguran, kan kita secara terukur aja. Kalau sanggup dikasih, nggak sanggup ya maklum aja. Dan kedua, dan begitu banyak COVID yang bertambah itu, harusnya kalau lebaran pulang kampung harusnya di stop dulu. Jangan dikasih kayaknya 3 hari boleh gitu. Nanti malah menular kemana-mana. Jadi kalau bisa jangan pulang kampung dulu. Nanti zona hijau bosan pulang kampung. Kalau dibayar setengah nggak jadi masalah. Soalnya perusahaan banyak yang susah, itu karyawan aja banyak yang digilir masuknya. Itu masih mending nggak dipecat. Ada juga perusahaan yang dipecat, yang pecat karyawan banyak. Kalau emang keadaan susah, ada yang
beli, nggak ada yang pembelinya, nggak ada, barang juga kosong, nggak bisa masuk dari luar ke sini. Kayak kunci-kunci itu mesti pesennya tuh banyak, full satu kontainer baru dia mau kirim, karena nggak rugi, nggak bisa masuk kapalnya dari situ, dari luar ke sini. Itu aja. Ya, kita sebagai pengusaha juga jangan terlalu berpikir untuk setiap tahun untung. Saya melihat karyawan-karyawan saya itu mereka butuh uang juga. Jadi untuk THR menurut saya kita bayar, tetapi bisa dengan cara dicicil. Itu kan hanya 1 bulan gaji ya. Jadi dicicil mungkin 6 bulan atau 12 bulan. Ya memang mungkin kita tidak memperoleh keuntungan di masa pandemi ini, tetapi kita juga harus melihat loyalitas mereka. Selama kita memperoleh keuntungan, mereka juga bekerja untuk kita. Saya rasa itu. Terima kasih. Ya, sekarang dari segi pengusaha lah, kalau misalnya dimintakan juklak atau juklis, apa itu juga bisa menyelesaikan masalah. Persoalannya kan ini THR untuk tahun yang kedua. Tahun pertama aja babak belur, terus ditambah lagi nih tahun kedua harus dibayarkan. Sedangkan ekonominya belum pulih-pulih banget. Kalau sektor-sektor yang tadi yang memang pulih ya mungkin aman-aman saja gitu loh. Tekanan ke pemerintah kita juga ngerti lah sama-sama ya. Kalau kita minta pemerintah sendiri juga udah kesulitan gitu. Jadi jalan tengahnya ya memang harus saling mengerti lah. Kalau sektor-sektor yang sudah terdampak, kita susah dapat penghasilan, mau ditambah lagi bayar THR, ya orang juga banyak bilang udah kerja, masih kerja aja udah syukur, gitu loh, ya. Jadi memang dalam kondisi pandemi yang nggak ada berhenti-berhentinya ini, memang pemerintah harus mengeluarkan yang seperti diminta oleh himpunan HIPI itu ya. Dia harus fleksibel lah dalam pembayaran THR itu. Ya diharapkan serikat pekerja atau buruh-buruh itu bisa nggak usah menuntut gitu ya, memprotes inilah, memprotes itu, semuanya harus mengerti ya gitu ya. Jadi kesulitan yang dialami oleh pengusaha. Di tempat saya aja di Karawati sini udah banyak toko yang tutup. Bahkan supermarket yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok itu salah satu supermarket besar gitu ya. Oke, lah katakannya itu bulan ini aja udah tutup mereka total. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.